Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kelompok kami buat yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas pada Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Go Public dengan studi kasus PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk. Saya Kavita Lasmimuti. Saya Sylviana Rahmawati. Ini saya sebagai Mega Suciwandari. Di dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, perusahaan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang selalu berubah dengan cepat dan dinamis. Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang disusun dalam setiap akhir periode yang berisi tentang pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan. Menurut FAMI tahun 2017, kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana perusahaan sudah melakukan aturan yang sudah ditetapkan terkait dengan penggunaan keuangan secara tepat dan benar. Industri keramik adalah salah satu industri yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Pemerintah Joko Widodo memprioritaskan industri keramik untuk mengembangkannya, baik buat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor, karena ditopang ketersediaan bahan baku berupa sumber daya alam. Walaupun tahun 2017 lalu industri keramik dalam negeri tumbuh tidak sesuai harapan, namun diyakini pada tahun mendatang akan kembali bergairah. Hal ini terlihat dari mulai bangkitnya sektor konstruksi di Indonesia, baik untuk pembangunan gedung seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, maupun perumahan. Produk keramik Indonesia juga sangat digemari di pasar internasional dan memiliki daya saing tinggi karena memiliki kualitas yang baik. Menurut riset CDMI Consulting, ekspor keramik Indonesia dalam 5 tahun terakhir dalam jangka waktu 2013 sampai 2017 terus meningkat. Untuk menilai apakah perusahaan efisien atau tidak, dibutuhkannya suatu ukuran tertentu. Ukuran yang penulis gunakan untuk melihat laba perusahaan adalah rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Kinerja keuangan merupakan suatu analisa yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana perusahaan sudah melakukan aturan yang sudah ditetapkan terkait dengan penggunaan keuangan secara tepat dan benar. Teori yang kedua ialah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran mengenai kinerja perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan seperti investor, direktur, manajer, dan masyarakat lainnya. Teori selanjutnya ialah go public. Go public merupakan kegiatan untuk pertama kalinya suatu saham perusahaan ditawarkan atau dijual kepada masyarakat, di mana pemegang saham mayoritas atau pendiri mengajak masyarakat menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Teori yang terakhir ialah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajibannya atau membayar hutang, ataupun untuk melakukan pengecekan efisiensi modal kerja. Terkait dengan kerangka berpikir dalam penelitian kami menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana variabel bebas yang pertama ialah berdasarkan kerangka berpikir tersebut, kami menguji hipotesis satu, yaitu terdapat perbedaan rasio likuiditas sebelum dan sesudah go public. Rasio likuiditas, variabel bebas yang kedua ialah perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah go public, dan variabel terikatnya ialah kinerja perusahaan. Dalam variabel tersebut, setelah menetapkan hipotesis, langkah selanjutnya ialah melakukan metode penelitian. Metode penelitian di mana kami melakukan pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dengan metode studi kasus. Pada penelitian kali ini, populasi dan sampel yang kelompok kami ambil, perusahaan pertambangan yang terdaftar dan menerbitkan laporan tahunannya, yaitu PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk, laporan keuangannya pada tahun 2016-2017 sebelum go public, dan laporan keuangan tahun 2018 sampai 2019 setelah go public. Dalam melakukan metode penelitian ini, teknik pengumpulan yang kami gunakan ialah PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk melalui media cetak, website, dan Bursa Efek Indonesia. Setelah mengetahui jenis data dan sumbernya, kami melakukan teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji hipotesis, uji statistik T. Dalam uji normalitas, tabel pertama menunjukkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas karena nilai aselesainya sebesar 0,999, yang artinya residua berdistribusi secara normal karena lebih besar dari 0,05. Dalam tabel kedua menunjukkan hasil uji statistik T atau uji parsial dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa
Yang pertama, tingkat signifikansi hasil pengujian sebesar 0,0719 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Dan ini memberikan indikasi bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Yang kedua, yaitu variabel sebelum dan sesudah go public memiliki nilai T hitung sebesar 8,028 yang menunjukkan di mana nilai ini lebih kecil dari 12,706 dan nilai signifikansi sebesar 0,079 lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang artinya hipotesis pertama ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public. Kemudian slide terakhir yaitu tentang kesimpulan dan saran. Menjawab dari rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan rasio likuiditas perusahaan industri keramik sebelum dan sesudah go public? Dan dapat kami simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio likuiditas perusahaan industri keramik 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah menjadi perusahaan go public. Perbedaan nilai rata-rata rasio likuiditas sebelum go public yaitu 1,450 dan sesudah go public yaitu sebesar 0,430. Jadi rasio likuiditas mengalami penurunan sebesar 1,02 setelah menjadi perusahaan go public. Saran yang dapat kami berikan kepada perusahaan yang belum melakukan go public dapat mempertimbangkan kembali untuk menjadi perusahaan go public karena terbukti dari hasil penelitian yang kami lakukan terdapat penurunan rasio likuiditas sebelum dan sesudah go public karena tidak semua perusahaan go public mengalami peningkatan pada kinerja keuangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.